Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, mari kita belajar iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan mempelajari iman ini kita akan mudah menghafalnya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah satu, mengetahui makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, mengetahui nama-nama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di rukun iman yang kedua, yaitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala alal iman al-iman an tu'minu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairi wa syarri. Riwayat Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, iman itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan percaya kepada para malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Iman kepada malaikat Allah atau mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan malaikat-malaikat dan diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas-tugas tertentu. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup 4 hal, yaitu beriman kepada keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ketahui nama-nama dan yang tidak diketahui. Yang keempat, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepadanya. Adapun sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, malaikat diciptakan Allah dari nur. Adapun sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anhu qala khuliqal malaikatu minan nur. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah diciptakan para malaikat itu dari cahaya. Yang kedua, malaikat tidak dapat dilihat oleh manusia, tapi dia bisa menyerupai manusia. Yang ketiga, malaikat dapat membentuk diri dalam wujud manusia rupawan seperti malaikat yang pernah datang bertemu kepada Nabi Lut alaihissalam sehingga kaumnya terpedaya dengannya. Yang keempat, malaikat mempunyai kekuasaan yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, malaikat senantiasa memuji Allah dan tidak pernah durhaka kepadanya. Yang
keenam, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Yang ketujuh, malaikat senantiasa tunduk dan patuh kepada sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-nama dan tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui, tugasnya ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail alaihissalam bertugas membagi rezeki, menurunkan hujan ke dunia ini. Yang ketiga, malaikat Israfil alaihissalam bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Dan yang keempat, malaikat Israil alaihissalam bertugas mencabut nyawa. Dan yang kelima, malaikat Munkar alaihissalam bertugas mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir alaihissalam bertugas mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik manusia. Dan yang kedelapan, malaikat Atid alaihissalam bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik alaihissalam bertugas menjaga neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan alaihissalam bertugas menjaga surga. Dan insya Allah untuk selanjutnya saya akan kirimkan lembar kerja kepada siswa-siswi insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.